Mereka tidak pada alurnya, kurang proporsionalitas dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara pada diri. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Adnan Buyung Lubis dalam Berita 28 Channel. Sekarang tema kita berkaitan dengan moralitas penegak hukum. Bagaimana dengan penegak hukum kita? Bagaimana moral mereka saat ini dalam melaksanakan tugas mereka sebagai aparat penegak hukum? Sudahkah masyarakat puas? Sudahkah merasa keadilan itu didapatkan oleh si pencari keadilan? Nah, ini kita bahas selayang pandang saja, tidak terlalu ke dalam inti-inti. Namun yang pasti, bila merenungi jejak penegak hukum di negeri ini, merupakan suatu kontemplasi yang berpotensi membuat kita mengernyitkan kening, turut menyesakkan dada. Getir duka dan luka untuk kaum miskin yang berhadapan dengan hukum sudah menjadi santapan lumrah di perjalanan bangsa ini dalam mengejar arah cita falsafahnya, melenceng berlawanan dengan arah idealnya atas sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana-mana kita mendengarkan, di tetangga kita, bahkan orang di rumah kita sering mengalami suatu ketidakadilan hukum, mulai dari pidana ringan hingga extraordinary crime. Hukum di negara ini terlihat seperti tak berideologi Pancasila lagi, cenderung tertarik ke kutub materialistik, di mana uang, kepentingan, kekuasaan menjadi penentu atas keberpihakan, hingga adil menjadi kata lain dari deal kepada penegak hukum. Tak berlebihan jikalau ideologi Pancasila sebagai jiwa hukum kini mulai menjadi pepesan kosong. Keadilan sosial tak lebih dari angan-angan, irah-irah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, hanya sebagai simbolitas. Rentetan angsara yang melabeli justifikasi keadilan oleh oknum-oknum penegak hukum kita yang tak bermoral. Pasal-pasal pun dijadikan komoditi. Keadilan terlalu rumit untuk ditegakkan dan tak ada orang lain yang keji untuk berwenang melakukan itu selain penegak hukum itu sendiri. Ya, penegak hukum. Inilah yang dialami. Inilah yang dialami para pencari keadilan itu. Terkadang saya secara pribadi tidak harus pikir, kenapa begitu moralitas penegak hukum kita? Kenapa mereka tidak pada alurnya, kurang proporsionalitas dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara pada diri. Padahal sesungguhnya kita paham bersama, apalagi kita yang sudah di bidang penegak hukum, tentu paham makna apa yang dimaksud dengan hukum yang bermoral itu. Hukum yang bermoral atau beradab dalam konteks hukum Indonesia adalah hukum yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, senapas dengan tujuan bangsa Indonesia. Ia merupakan norma-norma yang terbentuk atas dasar nilai Pancasila, dan ia menyentuh nilai keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Tapi nyatanya bagaimana? Melenceng semuanya sebagaimana saya sampaikan terdahulu tadi.
Kadang-kadang saya tidak juga habis pikir, mereka diberikan gaji, diberikan tunjangan, namun kok seperti itu juga perilaku-perilaku, oknum-oknum dari penegak hukum. Dan di sini perlu saya sampaikan, apakah ada kaitannya antara moralitas dengan hukum? Tentu kaitannya ada. Hukum dan moralitas itu memiliki hubungan yang mutlak karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Moralitas suatu masyarakat mempengaruhi produk hukum, dan hukum mempengaruhi pandangan baik dan buruknya masyarakat tersebut. Inilah antara hukum dan moralitas masyarakat itu, antara hukum dengan moral itu ada hubungannya. Apakah hukum dapat dipisahkan dari moralitas? Tentu tidak bisa dipisahkan dari nilai moral itu. Nilai moral dalam hukum menjadi alat penjangkau ke dasar masyarakat, sehingga penegakan hukum selaras dengan perkembangan dinamika dalam masyarakat. Kuncinya nilai moral, positivisme, hukum alam, ilmu hukum ini sama berkaitan, berhubungan timbal balik. Jadi oleh karena itu seharusnya oknum-oknum penegak hukum kita yang diberikan amanah, yang melayani masyarakat, haruslah merubah karakter, berparadigma baru, yang selama ini mungkin ada kekhilafan dan kesalahan, tentu harus dirubah. Karena perkembangan zaman hari ini jangan sempat terjadi no viral, no justice. Jangan karena viral dulu baru dikerjakan, baru diperiksai orang yang telah memberikan laporan, orang yang telah menjadi korban. Seharusnya laksanakan tugas itu dengan baik. Tetapi ini adalah terpulang kepada moral tadi. Ketika moralnya sebagai abdi negara, tentulah melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Karena jujur saja, pekerjaan itu bukan hanya pertanggungjawaban pada atasan semata, tetapi sebuah pekerjaan kita itu haruslah dan juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena timbangan keadilan yang sebenar-benarnya adalah di hadapan Tuhan. Memang di manusia tidak ada sebuah keadilan sebagaimana keadilan yang nantinya yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya setiap manusia itu harus benar-benar berlaku adil dan jujur dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan selain itu perlu saya sampaikan, antara moral dan moralitas itu ada bedanya. Ada beberapa pendapat menyimpulkan moral adalah ajaran atau pedoman yang dijadikan landasan untuk bertingkah laku dalam kehidupan agar menjadi manusia yang baik atau berakhlak. Sementara moralitas adalah kualitas. Moralitas itu adalah merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Jadi sebagai saran saya, mari kita berubah, mari kita merenungi diri kita, apalagi terutama kepada kita oknum-oknum penegak hukum yang diberikan oleh negara sebuah amanah pertanggungjawaban dalam melayani masyarakat, melayani publik. Itu benar-benar harus berubah daripada sifat-sifat yang selama ini jelek, sehingga institusi masing-masing bisa kembali namanya baik di hadapan publik, di hadapan masyarakat. Yakinlah, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya semua pekerjaan itu yang kita lakukan nanti di yaumil akhir, ya, di yaumil akhir itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.